Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hilangnya nikmat. Saudara-saudariku, tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita melainkan kita tenggelam di lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu begitu melimpah ruah, meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Dari nafas yang kita hirup hingga keselamatan yang kita rasakan. Namun, seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sebuah nikmat setelah nikmat tersebut dicabut atau hilang dari genggaman kita. Kita sering abai terhadap anugerah kesehatan saat kita sehat. Kita lalai terhadap waktu luang saat kita memilikinya. Dan kita lupa bersyukur atas rasa aman saat kedamaian menyelimuti negeri ini. Kesempatan kali ini, sebuah renungan yang mendalam mengenai fenomena hilangnya nikmat. Bukan karena takdir semata, tetapi sebagai akibat langsung dari sikap dan perbuatan kita sendiri. Allah Maha Adil. Dia tidak akan pernah mencabut karunia-Nya tanpa sebab yang jelas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kaidah baku mengenai perubahan nasib. Termasuk di dalamnya pencabutan nikmat, yang mana hal ini sangat bergantung pada kondisi hati dan amal perbuatan hambanya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lah. Wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini, saudara-saudariku, menegaskan bahwa segala perubahan, baik dari baik ke buruk, berupa hilangnya nikmat, maupun dari buruk ke baik, berupa datangnya karunia, berakar pada perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Apabila kita mengubah keadaan internal kita dari bersyukur menjadi kufur, dari taat menjadi maksiat, maka Allah akan mengubah nikmat yang ada pada kita menjadi kesulitan atau pencabutan. Saudara-saudariku, ada 3 pintu utama yang seringkali menjadi gerbang bagi hilangnya nikmat Allah dari kehidupan seorang hamba atau suatu masyarakat. Yang pertama, kekufuran dan kedurhakaan terhadap Allah. Sebab yang paling jelas dan mendasar dari dicabutnya nikmat adalah ketika nikmat tersebut dibalas dengan kekufuran atau pengingkaran, atau digunakan untuk bermaksiat kepada sang pemberi nikmat. Kekufuran bukan hanya berarti menolak iman secara total, tetapi juga bisa berupa kekufuran nikmat, yaitu mengakui nikmat itu datang dari Allah, tetapi tidak menggunakannya sesuai kehendaknya, atau bahkan menggunakannya untuk menentangnya. Allah memperingatkan dengan sangat keras di dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Dalam konteks pencabutan nikmat, azab yang pedih tidak selalu berbentuk siksa neraka di akhirat, tetapi juga bisa berbentuk ditariknya keberkahan, hilangnya kedamaian hati, atau bahkan ditariknya nikmat fisik seperti kesehatan atau harta yang telah diberikan. Ketika nikmat itu dicabut, barulah kita sadar bahwa kekayaan tanpa keberkahan hanyalah beban, dan kesehatan yang digunakan untuk maksiat hanyalah penyesalan. Kedua, sikap melalaikan dan meremehkan nikmat. Banyak nikmat yang hilang bukan karena kita mengingkarinya, tetapi karena kita menganggapnya remeh dan pasti ada. Ini adalah ujian yang sangat halus bagi manusia. Kita cenderung fokus pada apa yang belum kita miliki, yaitu kekurangan, daripada mensyukuri apa yang sudah ada dari kelimpahan. Sikap melalaikan ini terlihat ketika kita menunda-nunda penggunaan nikmat untuk ketaatan. Sebagai contoh, ketika kita diberikan waktu luang, kita malah menghabiskannya untuk hal yang sia-sia. Ketika kita diberikan harta, kita menunda kewajiban zakat atau sedekah. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu bentuk pengabaian terburuk adalah ketika seseorang tidak peduli apakah nikmat yang ada padanya itu digunakan untuk ridho Allah atau tidak. Jika seorang hamba sudah tidak lagi melihat adanya hubungan antara kenikmatan yang ia rasakan dengan ketaatan yang ia kerjakan, maka ia berada dalam bahaya dicabutnya nikmat tersebut secara tiba-tiba atau istidraj. Yang ketiga, tidak membayar hak nikmat atau kurangnya syukur hakiki. Setiap nikmat yang Allah berikan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penerimanya. Nikmat kesehatan, haknya adalah digunakan untuk beribadah dan menolong sesama. Nikmat ilmu, haknya adalah diajarkan dan diamalkan. Nikmat kekuasaan, haknya adalah menegakkan keadilan. Ketika seseorang hanya bersyukur dengan lisan, alhamdulillah, tetapi gagal memenuhi hak nikmat tersebut dengan anggota tubuhnya, maka syukurnya dianggap tidak sempurna. Dan nikmat itu berada di ujung tanduk. Syukur yang hanya di lisan, tetapi diiringi dengan kelalaian dalam amal perbuatan, adalah bentuk kemunafikan halus dalam urusan nikmat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa syukur adalah gabungan dari pengakuan hati, pujian lisan, dan ketaatan anggota badan. Jika salah satunya hilang, maka ikatan nikmat tersebut melemah dan mudah terlepas. Saudara-saudariku, ada dua nikmat agung yang telah disinggung secara spesifik oleh Rasulullah SAW sebagai nikmat yang paling sering diabaikan oleh mayoritas manusia. Ini menunjukkan betapa seringnya kita lalai dan betapa besar potensi hilangnya nikmat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, lalai di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Perhatikanlah kata maghbun, tertipu saudara-saudariku. Tertipu berarti kita menjual sesuatu yang sangat berharga dengan harga yang murah atau bahkan gratis. Kita tertipu dalam kesehatan, di mana kita menghambur-hamburkan waktu sehat kita untuk mencari kesenangan yang bersifat sementara.
Sehingga ketika sakit datang, kita meratapi bahwa kita tidak mengumpulkan bekal amal soleh. Kita tertipu dalam waktu luang, di mana kita mengisinya dengan perkara yang tidak menambah pahala atau keberkahan. Sehingga waktu luang itu berlalu begitu saja tanpa jejak kebaikan. Ketika kesibukan duniawi mengejar kita, barulah kita merindukan waktu-waktu luang yang dahulu kita sia-siakan. Pencabutan kesehatan datang dalam bentuk sakit yang menghalangi kita untuk sholat berdiri. Pencabutan waktu luang datang dalam bentuk kesibukan yang menghalangi kita untuk hadir di majelis ilmu atau membaca Al-Quran. Saat itulah saudara-saudariku, kita baru tersadar betapa mahalnya dua nikmat yang hilang ini. Lantas saudara-saudariku, bagaimana cara kita memastikan nikmat itu tetap melekat dan bahkan bertambah dalam hidup kita? Jawabannya terletak pada kesempurnaan syukur yang mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, syukur dengan hati, qalbun. Syukur hati adalah pengakuan yang tulus dan mendalam bahwa segala kenikmatan, sekecil apapun itu, berasal murni dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan dari kehebatan kita, bukan pula dari kepintaran kita, dan bukan pula dari koneksi yang kita miliki. Pengakuan ini menghilangkan kesombongan dan keangkuhan. Hati yang bersyukur adalah hati yang tawadhu, rendah hati di hadapan Allah. Selalu merasa miskin dan bergantung padanya. Kedua, syukur dengan lisan, lisanun. Syukur lisan adalah memuji Allah atas nikmat tersebut. Ini diwujudkan dengan ucapan Alhamdulillah, Subhanallah, dan zikir lainnya yang mengagungkan kebesarannya. Memperbanyak pujian adalah tanda penghormatan kita kepada pemberi karunia. Namun, syukur lisan ini haruslah didasari oleh kejujuran hati. Jangan sampai lisan mengucapkan puji-pujian, sementara hati kita masih mengeluh dan merasa tidak puas dengan takdir yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan, arkanun. Inilah bentuk syukur yang paling berat dan paling menentukan langgengnya nikmat. Syukur anggota badan berarti menggunakan setiap nikmat untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memberi kita penglihatan, syukur mata adalah menjaganya dari melihat hal-hal yang haram. Jika Allah memberi kita kekuatan fisik, syukur fisik adalah menggunakannya untuk menolong orang lain, berdiri tegak dalam sholat malam, atau berjuang di jalan kebaikan. Seseorang yang bersyukur atas nikmat harta, ia akan menyalurkan hartanya ke jalan yang benar, menunaikan zakatnya, dan bersedekah secara rutin. Ia menjadikan hartanya sebagai jembatan menuju jannah, surga Allah, bukan sebagai beban yang menyeretnya ke neraka. Dan inilah hakikat penggunaan nikmat yang benar. Saudara-saudariku, kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengetuk pintu hati kita dan mengambil kembali amanah yang telah diberikan. Kesehatan yang kita nikmati hari ini bisa hilang esok hari. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun lamanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Keamanan yang kita rasakan bisa berubah menjadi kegelisahan dalam hitungan jam. Oleh karenanya, mari kita jadikan sisa umur kita sebagai momen untuk segera mengubah keadaan diri kita. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Ar-Ra'd, ubahlah kelalaian menjadi kesadaran. Ubahlah penundaan syukur menjadi tindakan nyata. Gunakanlah sisa waktu sehat dan luang ini untuk berinvestasi pada amal soleh. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang merugi, yang baru berteriak menyesal ketika nikmat itu telah benar-benar dicabut.
Semoga Allah melindungi kita dari kekufuran nikmat dan menganugerahkan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faja'ata niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, dari berpindahnya keselamatan, kesehatan yang engkau berikan, dan dari datangnya siksamu secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.